Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas metode backpropagation yang merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang membahas tentang forward propagation di pertemuan sebelumnya. Namun sebelum itu, di sini saya akan membahas tantangan yang saya berikan di minggu kemarin, di mana saya meminta untuk menampilkan nilai week berapa yang menghasilkan MSE terkecil. Nah, misalnya ya, di sini kita gunakan iterasinya 10.000. Kita jalankan. Nah, sudah keluar nilai MSE terkecil untuk iterasi ke 10.000 adalah 0,280 sekian. Nah, di sini saya ingin mengetahui nilai week berapa sih yang menghasilkan MSE terkecilnya. Nah, oleh karena itu, langsung saja di bawahnya ini kita lakukan perulangan yang digunakan untuk mencari MSE berapa yang sama dengan nilai MSE terkecil. Berarti di sini kita gunakan for I sebagai indeksnya, for I in range. Kita akan menggunakan perulangan sebesar nilai epoknya. Misal 0 hingga epok plus 1 seperti ini. Kita enter. Jadi di sini akan melakukan perulangan sebanyak 10.000 kali. Nah, di sini kita cari menggunakan if. Jika ditemukan ya selama for ini berlangsung, jika ditemukan MSE ya, MSE ini kan adalah list dari isinya error ya. Nah, kita tulis di sini MSE ke I. Ketika ditemukan MSE dengan indeks I itu sama dengan nilai minimal dari MSE yang sudah ditemukan, maka saya akan simpan nilai I itu di dalam variabel index. Seperti ini. Nah, dari sini nanti bisa kita cari nilai indeks ini adalah indeks keberapa sih yang menghasilkan MSE paling kecil, kayak gitu. Nah, misalnya kita ingin menampilkan week, berarti langsung saja kita tulis di sini print week dengan indeks adalah indeks, kayak gini. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah muncul di mana MSE terkecil untuk iterasi 10.000 adalah 0,26 sekian. Nah, di sini langsung akan terprint week-nya berapa sih yang menghasilkan MSE 0,26 itu, yaitu di mana adalah 0,02, 0,3 dan seterusnya. Jadi ini adalah W11, W12, W13, W21, W22, W23 dan seterusnya. Nah, misalnya saya ingin memanggil indeks berapa sih yang menghasilkan MSE terkecil ini. Nah, kita panggil di sini, yaitu indeks ke 2446. Nah, misalnya, saya ingin mengetahui outputnya berapa. Output, ya kita panggil saja output Y dengan indeks ke 2446. Nah, akan muncul di sini, di mana output Y-nya adalah 0,5, 0,9, dan 0,6. Jika kita bandingkan dengan nilai target ya, lumayan mendekati lah ya. 0,5, 0, 1, ini 0,9, lalu ini 0, 0,6, kayak gitu. Jadi masih ada error. Maka dari itu, errornya adalah 0,26 sekian. Nah, jadi itu bagaimana kita bisa menampilkan indeks berapa sih yang menghasilkan MSE terkecil. Dengan hanya menuliskan perulangan untuk mencari indeks berapa yang menghasilkan minimal MSE. Nah, seperti itu. Jadi ini rumusnya, codingnya seperti itu. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari tentang forward propagation dengan nilai optimumnya ya, jika kita jalankan di sini, saya sudah menjalankan dengan iterasi ke hingga 1 juta, di mana menghasilkan MSE terkecil adalah 0,221. Nah, kita akan mencoba untuk menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil lagi, bahkan mendekati 0, menggunakan metode lain atau metode lanjutan yang bernama backpropagation. Nah, sebelum kita lakukan perbaruan pada codingnya, kita harus memahami dulu apa itu backpropagation. Oke. Jadi, backpropagation adalah sebuah algoritma atau metode yang menggunakan nilai error pada output
untuk mengubah nilai weight. Jadi apabila forward propagation dijalankan, nilai weight itu kan di random ya, jadi secara random saja. Tapi ketika back propagation, dia menggunakan nilai error untuk melakukan adjustment pada nilai weight. Jadi nilai weight tidak hanya dilakukan secara random, tapi dilakukan sebuah pengaturan agar weight ini bisa mendekati nilai target, seperti itu. Nah, mengapa back ini dikatakan back atau mundur? Karena memang tahapan pelatihan jaringannya setelah dia menjalankan forward propagation, dia akan melakukan backward propagation. Jadi setelah dia maju ke depan, dia akan ke belakang. Nah, ke belakang ini dia apa yang dilakukan? Yaitu dengan melakukan pengoreksian tadi, pengoreksian dengan mengatur nilai weight dan bias agar dapat memperkecil nilai error. Baru nantinya di proses yang ketiga adalah mengupdate nilai bobot dan bias, kayak gitu. Jika divisualisasikan forward seperti ini, sama seperti yang sudah kita coding juga, dia akhirnya bisa mendapatkan nilai MSE, di mana MSE ini adalah selisih dari. Nah, jadi ini visualisasinya, di mana kita mendapatkan nilai errornya ya. Nah, di backward propagation kita akan melakukan penurunan, yaitu yang dinamakan dengan fungsi derivatif dari fungsi sigmoid x, sehingga rumus sigmoid x jika diturunkan adalah x dikali dengan 1 min x, seperti itu. Jadi ini untuk yang perambatan baliknya ya, untuk backnya. Nah, kita akan menggunakan fungsi derivatif ini untuk mengupdate bobot dan bias yang ada. Kita kasih variabel baru, yaitu variabel pengaturan atau adjustment, di mana nilai pengaturan ini adalah error. Nah, nilai error ini adalah error yang kita dapatkan dari selisih dari output Y dan target Y, ya. Lalu dikali dengan fungsi derivatif X atau fungsi turunan sigmoid X-nya. Nah, setelah itu barulah kita update bobotnya. Jadi karena update berarti dia ada dua jenis weight, yaitu weight baru dan weight lama. Nah, weight baru di sini rumusnya adalah weight lama ditambah dengan nilai input X yang sudah kita definisikan di awal, lalu dikali dengan adjustment, di mana adjustment adalah variabel baru di sini. Nah, itu rumus untuk update bobotnya. Lalu untuk update biasnya adalah menggunakan rumus adjustmentnya atau pengaturannya. Oke, jadi bila ditarik kesimpulan di sini, back propagation dia menggunakan nilai error dari perhitungan forward ya, digunakan untuk rumus pengaturan dengan cara mengalihkan dengan fungsi derivatifnya ya, lalu akan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan bobot baru, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita coding back propagation ini menggunakan file yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dari JST forward ya, yang sudah kita gunakan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita save as saja. Jadi jangan langsung diganti, kita save saja agar nanti bisa kita lakukan perbandingan. JST forward ini dia solusi optimumnya mencapai MSE berapa, lalu untuk back propagation dia bisa mencapai berapa juga, kayak gitu. Kita save as di sini menggunakan JST back prop, kayak gini ya. Kita save menjadi JST backprop. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengubah nilai W. Nah, kalau di forward itu kan W-nya dijalankan secara random. Nah, ini kita buang, maksudnya kita keluarkan dari perulangan. Di sini kita keluarkan di sini. Hanya sebagai inisialisasi awal saja. Nah, seperti ini. Lalu juga kita pindahkan untuk mengisi listnya, kita pindahkan ke bawah. Oke, seperti ini. Kita buat keterangan di sini adalah tahap back propagation. Oke, seperti ini. Nah, kita pindahkan ke dalam sini. Oke, setelah itu kita akan buat variabel adjustment sesuai dengan rumus tadi, di mana adjustment adalah
Error di sini yang kita gunakan adalah nilai selisih ya. Jadi minus. Nilai subtract atau minus dari target dengan output. Kayak gitu. Kita gunakan di sini berarti minus, nilai minus dikali dengan nilai fungsi derivatif. Nah, di sini harus kita buat dulu berarti sebuah fungsi derivatifnya. Def fungsi derivatif. Kita kasih satu variabel seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilai return dari x ya dikali dengan 1 min x. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita cocokkan dulu dengan yang di slide. Rumus derivatif adalah derivatif dari sigmoid x adalah x dikali dengan 1 min x. Oke, betul ya. X dikali 1 min x. Nah, setelah kita sudah mendapatkan, sudah kita buat fungsinya, langsung saja kita taruh di sini. Minus dikali dengan fungsi, kita panggil fungsi derivatif, kita masukkan di sini variabel yang akan kita lakukan penurunan yaitu variabel y, karena di sini adalah y ya untuk hasilnya. Y sigmoid hasil dari forwardnya ya. Y sigmoid dari np dot input w plus bias kayak gitu. Nah, sudah kita dapatkan di sini nilai adjustment. Nah, tahap selanjutnya adalah mengupdate bobot dan bias. Nah, berarti di sini akan ada rumus w, di mana w adalah sama dengan. Nah, tahukah Anda ketika simbol plus sama dengan ini sama artinya dengan w sama dengan w plus. Jadi seperti ini ya. Jadi ini sama dengan w baru adalah w lama ditambah dengan adjustment dikali dilihat dulu ya di sini rumusnya. Wake new adalah wake old ditambah input x dikali adjustment. Makanya tadi kayak ada yang kurang, ditambah dengan input x yang sudah kita definisikan di awal. Ini input x nya, input x ya, baru dikali dengan adjustment. Oke, untuk mempersingkat codingnya kita gunakan saja w plus sama dengan seperti ini. Kita gunakan np dot. Nah, untuk mengalihkan input x. Nah, tapi di sini karena adjustmentnya ini akan menghasilkan komposisi matriks yang berbeda dengan input x ya. Jadi kalau input x itu kan kalau di sini dia 1 kali 4 tapi ditranspose menjadi 4 kali 1. Nah, kita balikan lagi menjadi ini. Kita balikan menjadi 1 kali 4-nya. Berarti kita harus melakukan transpose. Oke, seperti ini dengan adjustment. Oke. Jadi, update w adalah perkalian antara input x ditranspose dengan adjustment. Nah, setelah kita lakukan update bobot atau w, yang lakukan kita selanjutnya adalah update bias atau bias. Nah, jadi bias tidak lagi ditentukan di awal tapi dia adalah sama dengan adjustment atau pengaturan yang kita buat. Berarti di sini kita tambahkan bias sama dengan adjustment. Nah, yang ini kita ambil, kita buang keluar. Nah, karena adjustment ini berada di bawah ya, berada di baris ke-40, sehingga ketika di baris 29 adjustment dipanggil, tentu saja dia tidak akan dikenali ya. Jadi kita akan lakukan di sini dulu inisialisasi sama seperti w. Nah, sama seperti w kita lakukan inisialisasi. Jadi menggunakan rumus bias yang sebelumnya kita cut. Lalu kita tuliskan di sini adalah adjustment. Oke. Oke, sudah tidak ada masalah. Kita koreksi lagi, di mana di sini kita sudah membuat fungsi derivatifnya x kali 1 min x. Lalu kita ubah nilai biasnya menjadi adjustment ya. Lalu kita
kasih juga adjustment adalah selisih dari output Y dan target Y dikali dengan fungsi derivatif dari Y, di mana Y adalah outputnya, ya. Lalu kita lakukan update bobot juga di sini dengan W baru adalah W lama, ya, ditambah dengan np dot input X ditranspose dengan adjustment. Oke, seperti ini. Lalu selesai. Beginilah coding untuk backpropagation. Tinggal kita jalankan dan cek apa ada yang error. Oke. Nah, di sini misal kita jalankan iterasinya adalah 10 dulu ya. 10 kita run. Nah, di sini hasilnya sangat mengejutkan, di mana ketika dia epochnya adalah 10, maka langsung menghasilkan nilai error 0,0081 sekian dengan waktu hanya 0,0 sepersekian detik. Nah, ini membuktikan mengapa backpropagation dia menghasilkan nilai yang dengan MSE yang terkecil, berarti kan dia lebih bagus dari forward. Nah, ini sebuah pembuktian bahwa backpropagation itu lebih baik. Jika kita telah lagi model pelatihan jaringan pada backpropagation, jika kita analogikan misalnya kita sedang melakukan usaha untuk mencapai optimum solution. Ketika forward propagation, dia hanya mencoba merandom wake-nya. Jadi dia lakukan terus random wake tanpa ada feedback dari usaha apa yang sudah dia dapatkan. Sedangkan di backpropagation dia ada proses, dia ada sebuah proses lanjutan setelah forward. Jadi dia setelah maju ke depan melakukan forward propagation, dia dapatkan nilai errornya, lalu dia berjalan mundur ke belakang, ya. Dia koreksi lagi. Oh, ternyata ini error. Berarti saya akan melakukan fungsi derivatif yang merupakan derivatif dari sigmoidnya dikali dengan selisihnya untuk mendapatkan sebuah pengaturan. Lalu dia ubahlah wake-nya itu. Jadi dia belajar dari forward-nya, dia belajar, lalu dia lakukan perubahan wake dan bias. Nah, lalu dia tampilkan hasilnya kayak gitu. Dan itu terus-menerus dia lakukan seperti itu. Jadi tidak hanya merandom, tapi dia juga mempelajari feedback dari usaha awal yang dia kerjakan. Seperti itu. Sehingga hanya dengan iterasi 10 dia bisa menghasilkan nilai yang mendekati 0, mendekati sempurna kayak gitu. Jadi kan semakin 0 berarti semakin bagus. Misalnya kita tambah lagi iterasinya menjadi 100, lalu kita jalankan. Nah, dia bisa lebih kecil lagi, yaitu 0,0006 sekian kayak gitu. Nah, meskipun dari jumlah iterasi yang 10 ke 100 tidak terlalu signifikan ya penurunan errornya, tapi ini sudah lebih bagus dibandingkan dengan forward. Nah, di forward tadi kalau kita lihat di historinya, kita lakukan 1 juta iterasi ya, dengan waktunya adalah 44 detik, menghasilkan error sebesar minimal error tersebesar 0,221. Nah, itu kan lebih besar daripada 0,00. Berarti bisa ditarik kesimpulan di sini bahwa backpropagation-nya lebih bagus performanya kayak gitu. Nah, misal kita tambah lagi menjadi 1000. Nah, dia menghasilkan nilai error yang lebih kecil lagi. Nah, ini ya kalau kita lihat, ini kan kalau kita lihat 5, berarti kan besar. Berarti enggak. Kita lihat belakangnya. Ini adalah nilai E-05. Artinya ini adalah 0 ya, kalau dipanjangkan, kalau ditampilkan itu adalah 0,0000 baru 552 dan seterusnya. Jadi lebih kecil lagi, lebih mendekati 0 lagi seperti itu. Misal kita tambah lagi iterasinya 10.000. Nah, ini ketemu hingga 0,00054530 sekian kayak gitu, dengan waktu 0,5 detik. Nah, seperti ini. Jadi sudah dirasa ditemukan ya wake atau bias yang bisa memproduksi MSE terkecil yang mendekati target. Misalnya kita tampilkan saja di sini.
Nah, ini kan wake-nya ya, wake dari MSI terkecil. Misalnya saya ingin mengetahui apakah benar outputnya itu bisa mendekati target. Nah, kita panggil saja. Kita panggil dulu indeksnya, karena kita juga sudah memanggil di sini ya. Untuk melakukan pencarian, indeks adalah indeks keberapa sih yang menghasilkan MSI terkecil, yaitu 9999. Jadi juga bisa ditarik kesimpulan dari sini, saat forward propagation dijalankan dan dihitung nilai minimal MSE-nya, maka karena wake-nya itu random, berarti wake-nya itu bisa berapa saja, maksudnya indeksnya itu bisa berapa saja, bisa indeks ke 50 yang menghasilkan MSE terkecil, bisa indeks ke 100, bisa indeks ke 150, karena dia random ya, tidak teratur kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di back propagation, semakin lama iterasi maka dia semakin turunlah nilai MSE-nya. Jadi kalau digambarkan secara grafik itu bisa terlihat grafiknya. Jadi semakin besar iterasi, semakin tinggi epoknya, dia akan semakin turun MSE-nya. Nah, terbukti di sini indeks yang menghasilkan MSE terkecil adalah indeks terbesar, yaitu 9999. Nah, ini kan sama kayak ini ya, 10.000 ya. Kalau di sini kan saya plus 1 kayak gitu. Karena dimulai dari 0. Seperti itu. Jadi back propagation ini dia lebih teratur ya, kayak gitu. Semakin banyak iterasi, maka semakin turun nilai MSE-nya. Lain kalau forward, dia itu kayak kebetulan gitu. Karena memang weight-nya diacak seperti itu. Jadi kebetulan di indeks ke 50 ini menghasilkan MSI yang kecil loh, kayak gitu. Kebetulan indeks ke 200 ini menghasilkan wake yang lebih kecil loh, kayak gitu. Lain halnya dengan back propagation yang sudah melakukan pengaturan tadi. Nah, dari sini bisa terlihat bagaimana performa dari kedua algoritma ini dalam jaringan saraf tiruan, dan bisa kita lihat untuk kasus ini metode yang terbaik adalah jika dilihat dari sisi waktu juga lebih baik ya, lebih cepat daripada sebelumnya, daripada menggunakan forward saja. Lalu dari nilai pencapaian MSE terkecilnya juga dia lebih bagus karena dia bisa menghasilkan MSE yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Oke, dari sini saya rasa cukup penjelasan untuk back propagation, dan sudah kita buktikan bahwa back propagation bisa mencapai nilai error mencapai 0 ya, 0,0000 sekian kayak gitu. Oke, silakan dieksplorasi lagi kedua algoritma ini. Bisa dicoba dengan menggunakan kasus yang berbeda seperti itu. Oke, karena ini saya menggunakan kasus yang simple. Baik, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.